Yuk jalan yuk. Ya, akhirnya goes to Bandung. SUV compact tidak masalah, ya nggak? Ya, bahasa menghiburnya sih begitu. Gue dari tadi scare banget ini malah paling depan. Aduh. Ada mobil gimana caranya teman-teman? Kiri ada jalanan, sabar. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ya. Selamat datang kembali di Eco Journey Kumparan. Bertiga lagi, ngetes mobil lagi, perjalanan jauh lagi, dan kali ini berbeda ya? Ya. Kali ini dua mobil ICE, teknologinya beda. Ada yang pakai turbo, ada yang pakai Mild hybrid, ada yang naturally aspirated. Ya, benar-benar. Tapi sama-sama tiga mobil ini tuh orientasinya adalah ya tadi ramah lingkungan, irit bahan bakar, dan yang penting ini ternyata sudah diproduksi lokal semua. Kalau gue pakai Honda WRV, ini dia luncurnya tahun 2022, dia rakitan Karawang. Kalau gue pakai Suzuki Fronx yang paling baru, keluar tahun 2025, dia pakai teknologi hibrida dari Suzuki ya, Smart Vehicle by Suzuki. Ini udah ada di model sebelumnya sebenarnya, di XL7 sama di R3, sama di Grand Vitara. Ya, Bapak. Nah ini 1000 liter turbo, ya kan, SUV compact Daihatsu yang diproduksi lokal di Karawang sekarang ya. Jadi udah platform baru, semuanya juga rasanya ini juga salah satu produk yang paling baru ya di segmen ini, karena semua develop baru. Nah mungkin teman-teman penasaran gitu ya, bagaimana tiga mobil ini itu bisa jadi pilihan buat teman-teman yang lagi mencari mobil mana sih yang paling akomodatif buat teman-teman. Yes, benar. Iritnya bagaimana, terus kemudian fungsionalitasnya gimana, apakah nyaman dibawa kayak kita hari ini, menikmati udara Lembang Cikole yang pagi ini lumayan adem, 12 derajat. Di Takal Pinus nih, Iya. asik banget. Udah penasaran apa belum? Jadi ya, begini ceritanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita jalan. Yuk, jalan yuk. Ya, akhirnya goes to Bandung. Ini Eco Journey-nya kali ini agak beda ya. Ini konsepnya adalah kita mencoba mengoptimasi dari sisi efisiensi ya, dengan macam-macam teknologi yang ada, khususnya di kelas SUV compact ya. Ada yang pakai mesin 1500-nya, ada yang pakai mesin 1000 liter turbonya, dan juga ada yang baru nih yang pakai teknologi hybrid. Sebelum masuk tol, masing-masing mobil diisi bensin full tank sampai luber pokoknya. Karena kami mau tahu seberapa efisien ketiganya dari metode full to full. Iya, tapi jangan lupa, sebelum lanjut lagi, MID mobil di riset nol semuanya, trip A atau trip B-nya, dan konsumsi rata-rata bahan bakarnya ikuti riset supaya presisi hasilnya. Seperti yang tadi gue bilang, ini adalah Honda WRV tipe tertinggi, tipe RS gitu, makanya dari luar itu karakter sportinya dapat banget ya, dari permainan warna dan juga add-on kitnya itu dapat lah untuk tipe-tipe RS. Nah, kalau ngomongin WRV itu apa sih? W itu ternyata Winsome Runabout Vehicle. Nah, RV ini selalu menjadi nomenklatur model-model Honda ya, Runabout Vehicle, dari CR-V, HR-V segala macam itu Runabout Vehicle. Nah, kalau untuk WRV ini Winsome Runabout Vehicle, dan ternyata artinya adalah kendaraan serbaguna yang menyenangkan. Asik, filosofinya gitu ya. Kalau misalnya gue rasain emang secara menyenangkannya sih dapat ya untuk menggunakan mobil compact ini yang punya dimensi panjang itu 4 meteran gitu. Jadi kalau dipakai di dalam kota mah ya sebenarnya asik-asik aja. Secara ukuran tuh nggak begitu menyusahkan lah, menyulitkan gitu. Dan sekarang kita akan coba mau road trip tipis-tipis gitu ke Bandung. Kita akan nyobain jalan yang sekiranya pasti akan beragam gitu ya, nggak cuma jalan aspal doang. Nanti kita akan coba impresinya kayak gimana sih soal berkendara mobil serbaguna yang menyenangkan ini. Oke, ini tuh Daihatsu Rocky, ini jadi salah satu pilihan ya untuk SUV compact yang mesinnya mungkin di kelasnya ada yang 1500 gitu ya. Dan kalau Rocky, Daihatsu itu kan sama dengan Toyota gitu ya, mereka ada Rocky, ada Race. Dan untuk yang ini, itu tipe ASA yang mana dilengkapi dengan sejumlah fitur keselamatan ya, paket fitur keselamatan. Dan kalau ngomongin mesinnya, dia pakai mesin 1000 liter turbo.
Jadi memang sekarang gitu ya, mungkin dalam beberapa tahun terakhir banyak pabrikan berupaya gitu ya, bagaimana menciptakan sebuah kendaraan yang mengedepankan efisiensi tapi juga tidak mengorbankan performance. Itu memang sebuah tantangannya di situ, dan makanya Rockie ini dikemas dengan mesin 1000 liter turbo yang di atas kertas. Daihatsu Rockie ini menjanjikan tenaga 97,9 daya kuda dengan torsinya 140 Nm. Mesin 1000 liter 3 silinder turbo ini memberikan pengalaman yang tadi ketika kita stop and go, tenaga itu langsung isi, akselerasi awalnya bagus, dan itu penting di akselerasi awal karena tadi mayoritas bensin itu terbuang ketika akselerasi awal. Ketika mesin itu kurang performance ya, mau tidak mau kita harus menginjak pedal gas lebih dalam. Nah sekarang kita cukup di 1000, 1500 itu speed udah bisa sampai 100, bahkan nggak terasa. Dan ini memang salah satu formulasi yang diciptain untuk bagaimana mendapatkan sebuah kendaraan yang nggak cuma efisien tapi juga performance-nya bisa diandalkan. Tapi ngomong-ngomong, sekarang kita lagi berupaya untuk membuat mobil ini dengan gaya berkendara yang tentunya normal, nggak dibuat-buat, nggak dilebih-lebihkan, nggak hiperbola. Gua akan mencoba seberapa efisien mobil ini. Dari tadi gaya berkendara gue juga santai gitu ya. Gue menjaga untuk RPM tidak melebihi 1500, menjaga momentum dari mobil sehingga tadi bisa lebih irit lagi. Kita lihat hasilnya dibandingkan dengan WRV dan juga yang baru Suzuki Fronx. Secara perdana, saya akhirnya mengendarai Suzuki Fronx secara langsung ya. Setelah beberapa waktu lalu diluncurkan, kan cuma bisa dilihat secara impresi pertama. Sekarang kita mau langsung bawa si Suzuki Fronx ini ke Bandung ya, ke kawasan Bandung. Kita mau lihat kemampuan dari fitur-fiturnya dan juga tentu saja efisiensi penggunaan bahan bakarnya ya, karena dia juga udah menggunakan teknologi hibrida. Soal desainnya ya, karena salah satu yang menarik untuk dari Fronx ini adalah eksteriornya. Dia dibanding dengan model Suzuki lainnya gitu ya, ini tuh tampilannya stand out. Apalagi unit yang kita pinjam ini, itu warnanya sangat menarik gitu ya. Dia namanya tuh kalau nggak salah Ice Grayish Blue gitu. Jadi biru, warna biru es gitu, terus agak rada ke abu-abuan gitu ya. Dan itu kalau dilihat dari luar cakep banget. Jadi ini color hero-nya juga di Suzuki Fronx. Nah, itu eksklusif, dia cuma ada di varian tertinggi ya, varian SGX. Suzuki Fronx ini mungkin kalian bertanya ya, Fronx itu apa sih? Dari kata apa itu? Kalau dari Suzuki bilang, Fronx itu perpaduan dari dua kata, yaitu Frontier dan Crossover. Kok crossover gitu ya? Karena X itu ini diartikan sebagai crossover. Jadi Frontier from crossover X, jadi Fronx gitulah lebih kurangnya. Dia sebuah SUV perpaduan crossover dan ada sentuhan desain coupe. Suzuki Safety Support ini mencangkup beberapa fungsi gitu ya. Yang paling umum kita bisa temukan di sini adalah Adaptive Cruise Control. Ini yang sedang saya coba, tapi nanti saya akan demonstrasikan. Lalu ada Lane Keeping Assist, ada Lane Departure Warning, ada Lane Departure Prevention, Rear Cross Traffic Alert, gitu ya, dan sebagainya. Termasuk yang kalau di spion itu biasanya ada Blind Spot Monitoring System, ditandai dengan lampu notifikasi gitu ya di sebelah sini. Kalian bisa atur kecepatan mobil kalian di Adaptive Cruise Control-nya itu, berapapun gitu ya, dengan sesuai kendaraan yang ada di depan kalian. Kendaraan yang ada di depan saya ini kecepatannya sekarang lagi 80 km per jam. Nah, jaraknya itu bisa kalian atur di bagian kemudi ya, bagian tombol setir yang ada gambar mobil lalu ada gambar garis-garis di bawahnya. Ada 3 level, dekat banget, sedang, sampai jauh. Ini yang saya pilih adalah yang dekat, tapi ini ada jarak yang cukup lumayan jauh gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa di kendaraan di depan misalnya berhenti mendadak, dia bisa dengan sigap akan berhenti, mencegah risiko tabrakan. Jadi semuanya sudah bisa kalian pantau di head-up display-nya. Ini salah satu keunggulan di kelasnya juga. Lalu di
panel meternya ini yang juga udah digital berwarna di bagian tengahnya. Itu kalian bisa pantau fitur dari ADAS-nya si Suzuki Fronx ya. Triple S tadi, Suzuki Safety Support. Nah, kalau misalnya fitur ADAS-nya mati gimana? Gampang, kalian tinggal resume. Caranya gimana? Di tombol sebelah kanan itu ada yang naik turun itu, ya. Kalian tinggal ke atas aja. Resume atau restart ya. Maka dia akan kembali ke kecepatan semula. Nih kayak saya restart lagi, dia akan langsung ngejar mobilnya yang ada di depan ya. Jadi pokoknya semua jaraknya akan dikalkulasiin dan dihitung sesuai dengan sistemnya, kemampuan sistemnya. Nah, dia itu sensornya akan baca. Di sini ada peringatan bahwa mobil mendekati marka garis kiri atau kanan. Jadi, kalau kalian mengabaikan peringatan tersebut, dia akan mengaktifkan lane departure prevention. Apa itu? Dia kemudinya akan mengoreksi sendiri ya. Jadi dia akan mengoreksi sendiri. Ya misalnya nih, jadi kalian nggak akan sampai bablas, sampai nabrak gitu ya amit-amit, maupun garis sambung atau garis yang putus-putus markanya. Nah, dia tetap akan correction. Makanya kalau mobil dengan fitur ADAS itu, kalian mau pindah lajur, kalian wajib nyalain lampu sen ya. Maka dia akan padam lampu fungsi dari lane departure prevention-nya. Habis isi bensin dan lanjut perjalanan, kami transit dulu di rest area yang boleh dibilang paling ramai di Ruas Cikampek, KM 57. Di sini, kami update konsumsi bahan bakar. Kira-kira, mobil mana yang paling efisien? Nah, ngomong-ngomong kita di mana nih? Di Kita rest ada area? di rest area KM 57, Ya. artinya udah jalan sekitar 60 kilo ya dari kantor Kuparan ya, 60 kiloan lah ya. 68. Update konsumsi BBM dari gua dulu ya, Honda Ya. WRV ya. Itu tadi 24,5 km per liter. Modenya sebenarnya santai, nggak begitu, nggak gue bikin irit-irit banget lah, nyantai aja. Kalau gua 23,6 km per liter. Tapi tadi gua nyampe duluan. Iya. Ada selisihnya, ada kali 5 menit, 10 menit. Perhitungan Ada. banget aja. Ada. Karena paling Oh, bertenaga ya mesinnya. Oh Oke. gitu, 1000 cc turbo. Bapak, Kalau Fronx ini tadi terakhir sampai masuk sini tuh 25 km per liter. Jadi isi bensin terakhir di MID itu 68 ya. Udah mau 70 km lah. Jadi tipis-tipis ya angkanya. tipis-tipis Ya? angkanya. Nggak terlalu signifikan ya. Nggak terlalu signifikan disparitasnya. Menarik nih, menarik. Ya udah kalau gitu kita lanjut lagi. Ya. Kita sesuai dengan outfit kita mau ke mana? Ke Lembang ya? Lembang. Tapi kita mau ke Bandung dulu, ke kota. Kita mau putar-putar Bandung dulu sekalian makan siang. Benar. Terus nanti kita akan nguji nanjak-nanjak dikit. Iya. Terus kita akan santai dan ngabisin waktu di Lembang. Iya benar. Oke, kalau gitu Oke, lanjut ya. kita langsung jalan lagi lanjut. Lanjut, ayo. Yuk. Kameramen jangan lupa lanjut yuk. Sudah mau exit Pasteur. Ini udah di trip meter ini terlihat 136,7 km. Untuk full consumption-nya di 19,5 km per liter ya. Berarti penurunan paling jauh Suzuki Fronx ya. Suzuki Fronx setelah melewati Cipularang naik turun, kickdown dan sebagainya 20,9. Kita udah nyampe Bandung dan isi bensin lagi full to full. Kalau secara full to full nih ya, tadi kita udah ngisi dengan round yang sama itu 7,798 liter. Total harganya 94.000-an. Nah, kalau berdasarkan MID itu jarak yang kita tempuh 149,3 km dan konsumsi BBM-nya 20,3 km per liter. Sedangkan kalau full to full coba ya, 149,3 dibagi total liter yang masuk 7,798 sama dengan 19. Nih, jadi konsumsi BBM full to full-nya 19,1 km per liter Jakarta ke Bandung menggunakan Honda WRV. Apalagi waktu pas sebelum isi bensin itu kan sebenarnya baru banget keluar dari tol kan. Nggak jauh dari situ kita langsung isi bensin, langsung bikin luber lagi. Itu kalau nggak salah ngisi 7,3 liter. Cuman nggak nyampe 100.000. Nggak nyampe 100.000, iya. Jadi mungkin kalau Itu jarum juga nggak turun Bang. Kalau dianalogikan ya, kita setangki 7 liter, 7 liter dari Jakarta sampai Bandung itu cukup.
kalau Iya. nggak Iya. macet. Iya, kalau nggak macet. Kalau nggak macet. Iya, benar. Kalau nggak macet. Kayak mobil itu diisi 2 orang sama barang cukup banget. Cukup banyak dari Tapi- teman-teman sama kameramen. videographer. Tapi ini paling banyak. Karena ini Iya. orangnya 3, terus kemudian barang juga. Jadi secara bobot ini lebih bekerja keras. Oh, Tapi menarik sih ya kan. Tapi Bapak ngebut banget. Nah, itu kan. kasihkan turbo. Iya, makanya itu maksudnya. Maksudnya kita dapat viral yang ada di Ya, Bandung. jadi kita makan ke warung nasi ya. Iya. Yang cukup rame lah di Bandung. Warawiri di Bandung udah, nyeruput kopi super enak juga udah, saatnya belusukan ke Cikole via Cijengkol. Yang nggak taunya disaranin lewat jalan yang super sempit, muat 1 mobil lewat doang. Kalau persimpangan harus cari ruang agak lebar dulu tuh. Pas sih momennya pakai subkompak crossover SUV yang bodinya secara umum punya lebar 1,7 sampai 1,8 meter. Hitung-hitung latih ketangkasan sih. Ini nanti ngepas jalanannya. Sumpah ngepas. Ya muat. SUV compact tidak masalah, ya nggak? Ya, bahasa menghiburnya sih begitu. Gue dari tadi scare banget ini malah paling depan. Aduh, Ada mobil gimana caranya teman-teman? Kiri ada jalanan, sabar. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ya muat. Betul nggak? Nun. Terus kemudian Bandung dengan tipikal jalan yang sempit. ya benar. Bener-bener sempit dan bahkan cuma muat 1 mobil. Iya. Itu kejadian ketika kita mau ke tanjakan. Cijengkol. Ya, memang kita ngide lah mau ngetes seberapa kuat gitu nanjak ketika mobil ini. Dan ternyata direkomendasikan lewat jalan yang sangat sempit gitu. Oke, gue ngegas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Bisa coy, aman coy. Karena ya mesin 1500 cc kayaknya sih effortless sih buat nanjaknya tadi. Tinggi banget, Masya Allah. Langsung gini gue maju. Ini masih terus naik di RPM 2000, dan ini posisinya di D, di drive ya. Jadi nggak pakai manual. Pas lewat tadi tuh, gue langsung panik. Ini jalan sweet banget. Tapi sepanjang kalau- jalan ya? ke sana begini terus. Kesannya begini, tapi udah jalannya udah agak Agak lebar. Oh ya udah. Tapi akan nanjak-nanjak terus. Tapi lebih nanjak tadi. Oke, iya. Tadi benar. segmen paling Iya, gokil sih. Gokil. Jadi nunggu videografer kita Ya, agak yang di lumayan standby. ada 1 kilo di belakang. Karena nggak mungkin kita berhenti, karena Iya, di belakang benar. gue tadi baleno. Jadi kalau kita berhenti, dia pasti mati kan. Tapi masing-masing apa ya? Boleh dibilang mumpuni lah ya nanjak. Iya, ya. iya. Mau yang 1000 cc turbo, Iya, 1500 mile hybrid, Iya. 1500 konvensional, aman-aman Aman aja. aja, pada intinya tetap aja. Mobil ini memang dirancang untuk melewati hal-hal kayak gitu. Yes, Bisa. benar-benar. Ini mungkin ya, di segmen ini itu banyak pengemudi baru. Ya kan, jadi banyak fitur-fitur yang pada akhirnya ini ngebantu ketika melewati handicap yang buat mereka nggak biasa, kayak tanjakan ekstrim, Ya, stop and go di tanjakan. benar. Ya, ini rata-rata udah pakai. Hill start assist Iya, atau hill hold control ya. Iya. Ya, penamaannya begitu. Terus kemudian juga sudah dibekali juga dengan vehicle stability control yang mungkin di Benar, tiap mobil itu namanya beda-beda. Ya. Singkat cerita, setelah melewati jalur perbukitan yang syadu dan berkelok-kelok, kami tiba di tempat kami nginep di kawasan Cikole, tepatnya di Tangkal Pinus dan disambut rintik gerimis. Bisa dibilang ini cara terindah menikmati hutan pinus saat senja. Nyampe di Tangkal Pinus ini dengan suasana yang sangat-sangat teduh. Bahasa teduh ya. Syahdu masih syahdu sih. Syahdu, Hangat. sendu. Dan gue bilang hangat pas datang, hangat. Mana ya anget? Lah lampu oren, kesannya hangat jadi. Wah, baru Oren. jam 6 nyala. Iya. Oke, jadi salah satu fitur ADAS dari Suzuki Fronx atau Suzuki Safety Support-nya, dia mendukung fitur yang namanya High Beam Assist ya. Jadi dia bisa menyalakan lampu jauh secara otomatis dengan memanfaatkan sensor kamera yang ada di belakang kaca depan. Jadi sistem kerjanya secara sederhana begini. Misalnya kalian lagi lewat jalan yang beneran gelap gitu ya, dan ini jalan ke tempat hotelnya tuh gelap banget, nggak ada penerangan, dan jarang ada kendaraan lain yang lewat atau orang gitu. Dia bisa membantu kita untuk
Nah, menyalakan lampu depan sampai kalau ada kendaraan lain, dia nanti akan padam sendiri lampu jauhnya biar nggak bikin silau orang lain yang ada di arah berlawanan gitu. Jadi tangan kalian nggak perlu secara manual capek gitu ya. Karena hujannya semakin deras, aktivitas persyutingan kami lanjut besok harinya. Malam ini, kami fokus istirahat, healing, sambil bakar daging. Oke, nah sekarang nih yang penting. Ini kan pasti mobil keluarga juga, buat keluarga kecil kan. Muda. Akomodasi barang itu jadi satu pertimbangan. Ya. Oke. Ini gue ngomongin gue dulu ya. Ini gue sukanya karena ini apa? Flat. Rocky itu ya. Rocky. Jadi ketika dia masukin barang itu nggak terlalu handlingnya tuh mudah. Itu jaring dapat dari sana ya? Dari sana, pabrikan dari ya? sana. Jadi karena dia rata kan, ada potensi gelundung, Iya, dikasih benar. jaring sama dia. Itu kayak buat nyimpan barang juga bisa. Ya, ini masih bisa buat nyimpen barang. Nah, ini kan sekarang ada beberapa tas, ada 4 duffel bag, ada tas yang lumayan bulky Setelah juga. kita persiapkan, Ya, kita Ini dulu coba masukin ya. Ini dulu ya. semuanya masuk atau enggak? Ya. Oke. Nih, satu. Biar cepet ya. Wah. Satu. Jadi acuannya nggak boleh lebih dari headrest ya, karena kan buat visibilitas ke belakang. Benar. Ya. Backnya ada berapa tuh? Ini 4 nih. Ini 4 ya. Ini Tas, tas backpack. Backpack. Juga ada Ini ransel. kita merepresentasi bepergian Ada full ransel. 4 orang kali ya. Ini 7 orang nih, bawaannya 7 orang kan? Tasnya doang. Iya, maksudnya kalau bepergian 4 orang gitu, Oh, iya, bawaannya benar. segini gitu. Segini, iya. Misalnya lagi mudik, Ini tasnya kamera. Oh, masih aman. udah ngelewatin Ini Ya. ya. headrest. Enggak lah, headrest lah. Udah ngelewatin Biar headrest. supaya Itu visibilitasnya tidurnya masih bisa bagus. Nah, kita tinggal ngasih tahu aja ya kan. Nah, Wow. Tutup aman? oh iya pasti Aman, karena ini kan nggak lebih dari headrest. Oke, ini udah. Dan masih ada ruang juga sebenarnya. Ini kan masih bisa ditaruh barang-barang juga. Oke, sekarang kita pindahin. Ya, langsung Kemana? pindahin ke mobil aja ya. Ke WRV. Tadi dulu tadi kan ngejelasin dulu dia kelebihannya. Oh, Kalau Frong apa kelebihannya? front kelebihannya apa? Prong dia lantainya lebih dalam tuh. Oh iya ya. Oke, tapi bisa tapi nggak lihat, nggak flat floor. Oh, ini ada lampu ya? Oh, ini karena Iya. nggak karena lagi nggak hidup. Ini ada lampu. Ini ada lampu. Ada lampu buat nyari barang. Ini bawahnya sih sebenarnya udah toolkit aja ya. Toolkit sama ban. Bannya full size nggak? Bannya full size, tapi peleknya kaleng. Oh, oke. Oh, ini dalam banget ya. Tapi dia ada ini. Oh, ada tray juga. Jadi aman kalau nggak Jadi bisa memastikan diinjak bahwa dari luar. kalau ini nonjol berarti udah Nggak bisa. overload. Tapi apakah nonjol? Yang atas gue terusin dulu yang atas. Oke. Kan saya double fake. Double fake gimana sih gue? Karena dalam. Oh, jadi- ini karena dalam mah bisa aja. Ini malah bisa ini kalau menurut gue. Tuh. Coba tuh biar nggak ngalingin. Oh iya. Itu dalam banget loh ya. Tuh. Ini bahkan gembok gini juga nggak pasal. Ini nggak kelihatan. Nih, yang itu ngumpet tuh, yang satu lagi tuh Udah ngumpet. semua sana. nih. Udah. Ngumpet situ tuh. Tuh. Lo bisa. Oh, iya, ya. Keren. Karena Bahkan- dia dalam ya. Dalam jadi ruangnya memang cukup Bahkan kalau leluasa. misalnya ini Turunin. ya masih bisa aja. Tuh, lihat. Tuh. Masih jauh banget. Masih Lihat nggak? ada ruang ini. Tuh. Udah? Sekarang mobil terakhir. Oh, ini juga. Iya Serius? dong. Gua jaring-jaringnya kok kagak ada. Ya udah kalau emang nggak ada lampu berarti Nanti kelebihannya. pasang aja aftermarket. Cuma kelebihannya ini. Apa tuh? Ini tuh ada cantelannya, coy. Tuh. Buat apa itu? Ya, kalau misalnya ban lagi bermasalah gitu mau ganti ban, ini nggak ngeganggu nih. Ntar dulu deh. Itu fiturnya guna nggak sih? Ntar dulu nih sebentar ya. Berguna. Gue contoh misalnya di mobil ini. Nah. Tanpa ada itu emang nggak nyangkut. Nggak nyangkut. Coba ya. Harus kudu 2 orang. Lu bepergiannya Ada bisa lu ininya bepergian lagi. sendiri gitu. Kalau mau bongkar-bongkar ban gitu ya? Ban nih. Coba. Coba. Taruh. Lepas. Nggak sendiri. Tuh, ribet banget. Oh iya, benar ribet ya. banget ya. Benar juga ya. Sumpah. Sebuah solusi kecil yang ternyata Sederhana. berdampak besar. Nah. Nih, Nih, dia bisa di sini. Ini juga masih ada tas sendiri. Secara mengejutkan Nah, ini. luas. Ini luas. Gede. Oh iya. Ini masih ini katakanlah taruh di sini. Wah, luar biasa ya. Kayaknya memang dengan ini dalam memberikan keleluasaan Benar. buat barang ya. Iya. Tapi itu practicality dapat Benar. ya. Cuman memang kan yang namanya kan semua harus di manajemen. Ya. Barangnya tinggal disesuaikan aja. Tapi ini secara
Secara gambaran Secara gambaran ini dan ini lumayan gede. akomodatif. Lumayan gede. Meski dimensinya kompak ya. Iya. Kita coba akomodasi dalam, penumpang sama pengemudi. Gue sebagai pengemudi posisi gue, lu sebagai penumpang belakang, Sena penumpang depan. Ayo. Liatin lu kalau di mobil ini legroom lu berapa, Oke. Sena berapa. Yuk, Ayo. tutup dulu. Ini berarti mobilnya Pak Ini dulu Adit. ya, yang gampang dulu ya. Oke, ini posisi nyetir gue nih segini. Ini kalau gue masih cukup sih, tapi ini gue kurang mundur soalnya di tiap. Segini gue. Oke, Ini pengaturan setirnya? tilt. Oh, tilt doang. Teleskopik. Tilt doang. Di belakang gimana, Dit? Aman, tuh posisi dengan tinggi gue 171 cm mah. Ini nih kaki nih, ya masih ada sejengkal bahasanya apa, hasta atau jengkal sih begini. Hasta. Hektar kayaknya, Pak. Begini nih, ya kan masih luas. Headroom masih ada, secara nyender juga masih aman. Oh, ini ada handrest juga nih. Karena kan di- dia formatnya di belakang itu kan untuk 3 orang. Kalau punya anak, waduh bener sih ini. Adem. Kayaknya oke nih. Oke, kita sekarang pindah ke Rocky dulu deh, Rocky. Kita pindah ke Rocky. Rocky. Nah, ini kursi. Karena gue yang bawa ini udah posisi nyetir gue gini. Ini juga cuman tilt doang, ya, nggak teleskopik, nggak ada pedal shift juga. Di belakang gimana, Dit? Tuh, lebih lapang. Di lihat. belakang sebenarnya kayak hampir sama kali ya. Headroomnya ya hampir sama ya. Lebih tinggi. Headroom lebih tinggi dikit mungkin ya. Kalau untuk ini tadi kayak hampir sama lagi nih untuk ini jarak legroomnya. Terus kalau buat belakang juga. kalau buat kapasitas kayaknya hampir-hampir mirip sih. Untuk diisi 3 orang penumpang dewasa secara proper sih kayaknya bisa-bisa aja, cuma ya slim gitu. Ini juga ada. Headrest juga ada 3. Ini ada Setirnya 3 titik semua. ada handrest juga. Iya, ada handrest juga. Iya. Oke, sekarang kita gimana? Pindah ke Tapi si. memang dia plafonnya bukan hitam ya. Iya, benar. Yang biasa. Biasa. Frongs. Wah, kalau ini lebih lengkap ya. Ini Lebih lengkap. pengaturan kemudinya. Pengaturan pengemudinya, teleskopik, Nah, tilt juga. Terus ini ada pedal shift udah kulit juga. dan apa kulit. Ini juga ada material kayak black piano gitu, jadi lebih kelihatan luxe gitu. Terus juga ada beberapa fitur kayak terkait ada sama buat akses Audio. konektivitas dan audio. Di belakang gimana? Tapi joknya enak banget. Blok ya? Joknya enak banget, iya. Kalau di belakang sini Joknya enak banget. secara default ini ya, ini sih nggak bisa dirabain lagi, cuma posisinya cenderung lebih tegak sedikit dibanding Oh, dua lebih sebelumnya. tegak. Ini posisi defaultnya begini. Cuma kalau untuk Tapi kayak palanya deket banget ya. legroom, ini Legroom. lebih- Headroom. headroom kaki ya. Headroom kan lebih deket nggak sih kelihatannya? Iya, lebih deket. Lebih deket sini ya. Cuma kalau Tapi nggak Oh, ini kakinya legroomnya kakinya yang leluasa lebih banget ya. leluasa gitu. Nah, cuma memang dia dimanjakan dengan ini nih, ada kisi-kisi AC. Oh. Ah, iya. Belakang enak. Sama port. Sama ini Kisi-kisi gua AC, juga sama ngerasa port. kayaknya build quality-nya oke banget ya. Dan Prong ini lebih warnanya lebih meriah ya di dalam karena dia kombinasi 3 warna dibanding Benar. Burgundy ya, Dia bermain desainnya nggak cuma di luar, Hmm. kayak apa ya, unsur-unsur strong gitu, lihat kayak brotot gini kan. Silver. Keker. Ini apa ya? keker gitu. Satin abu-abu. Ada hitam juga nih, black piano. Oh, dia juga ada ini nih, head-up beli display. head up display. Tapi akan baru aktif baru. Dan build quality-nya sih, nih tadi gua merhatiin adalah pintu. Kalau ditutupnya nggak Pintunya. begitu kuat, dia nggak kenceng loh. Ini pasti harusnya kedap banget ya. Nah, Tuh. Ini tuh mantep banget. Yang gue perhatiin tadi desainnya ya. Di sini nih. Dia naruh karet lagi. ya Buat nambah isolasi. Apa, isolasi. Jadi nambahin kekedapan juga. Bisa nggak dibuka beli? ini Cupnya? double ini juga. Kok pensil yang buka. Berat juga ya. Bersih banget. Kayak mobil baru ya. Nah emang iya baru keluar dari kan. Nih K15C. K15C. Oke lah, Karena kita di Bandung, enaknya kita ngapain? makan sate. Itu Apa dia. satenya? Nih, ada sate legend Hah? di dekat kereta. Dekat kereta stasiun. Oh iya. Iya kan, stasiun kalau naik turun Iya gimana? bener, kereta Nih. di mana juga Kadang dekat kereta. kadang
kita tuh menyampaikan sesuatu tidak perlu lengkap. Yang penting paham maksudnya, konteksnya paham. Iya. Iya kan? Iya. Jam berapa nih makannya? Jam makan siang Ayo. 11.50 pasti loh. Cus. Cuaca lagi kayak gini, makan bener. sop, Ah. sate, nasi panas, Burger. acar. Wah. Si gitu. Lewat mana? Lewat Tiba-tiba burger. lu makan Jangan apa? takut. Tiba-tiba Jadi burger. rencananya banyak banget hari ini. Oh iya. Ya udah ya. Mau beli apa? Ya semua keluar. Ayo, oke. Yuk. Kita berangkat. Cus. Semua mobil kita punya adasnya masing-masing, punya namanya sendiri-sendiri. Tapi sebenarnya secara garis besar fungsinya sama ya. Ya. Ya, benar. Untuk preventif. Jadi bukan autopilot ya. Jadi itu untuk membantu kita mengemudi biar Kadang minimal memang ada risiko terjadi mispersepsi di kecelakaan. antara banyak orang gitu yang ngerasa bahwa sudah ada autopilot, terus buat apa kalau autopilot kadang? Iya. Sebenarnya adalah ketika kita memutuskan untuk mengemudi, kita harus menyiapkan diri kita tuh siap mengemudi. Iya, benar. ya. Emang Iya kan? juga ngebantu. Iya kan kalau Misalnya. letih ya itu fitur itu ngebantu, tapi bukan berarti kita mengandalkan itu. Iya, benar. Ketika Tetap- capek ya istirahat. Iya. Tapi ngomongin fitur ADAS, memang sekarang teknologi udah makin banyak. Dan menariknya kalau Suzuki Fronx dibanding dua model yang ada di samping ini, dia nih punya ini wave radar nih. Gelombang radio, adaptive cruise control, dia akan mendeteksi ya kendaraan atau pejalan kaki di depan, ngukur jaraknya nih, Oh. gitu. Mungkin mobil ini kan akan lebih banyak di kota-kota besar. Betul. Terus ketika weekend mungkin ya akan dipakai road trip jarak jauh, tapi Iya. mungkin jarak dekat kayak 100 kilo, 150. Ke tempat 200. kayak gini, Tempat-tempat kayak gini nih sangat menyenangkan ya kan? bener-bener akomodatif banget. Betul. Karena kan 50 jalannya kilo mungkin dari- bukan aspal ya, Iya. lewat begini sama pede-pede aja. Betul. Dan tadi adalah poinnya adalah 3 mobil ini itu sama-sama menawarkan efisiensi yang bagus gitu kan. Meskipun ya masing-masing teknologi pasti punya karakteristik yang beda-beda. Iya. Turbo dengan turbonya, mesin 1500 dengan 1500 ada, kemudian dengan hybridnya juga Yes. sendiri. Yes. Tinggal setuju. pada akhirnya adalah teman-teman bisa lebih bijak lagi dalam memilih gitu kan. Dan kalau boleh sih support lah produk-produk yang udah diproduksi secara lokal. Betul. Cintailah produk-produk Indonesia apa? punya brand. Oh, bener sebelah. Oh iya. Bukan beda. Masih dipakai. Ya nggak apa-apa kan relate. Iya bener sih. Cintailah produk lokal gitu ya. Iya, Kan nggak ngikutin Iya benar. apa Semoga perjalanan kita hari ini bisa memberikan gambaran, insight, insight, memberikan masukan Iya. atau gambaran yang benar-benar menjawab teman-teman ketika pengen membeli mobil SUV apa ya? subcompact crossover Nah. SUV. Nah, Tuh, panjang banget nama. crossover SUV. Karena ini memang di market ini banyak banget. Wow, berjajaran Pak. Kalau kita ngomongin SUV sekarang jumlahnya mungkin lebih dari 20. Ah, Iya nggak? iya, ada kali kayaknya. Ya kan dari 20 itu udah punya segmennya sendiri-sendiri. Akhirnya itu juga sangat membingungkan bagi teman-teman yang ingin memilih mobil. Jadi Tapi kan kalau di segmen itu yang menawarkan efisiensi, harga yang kompetitif kan nggak banyak. iya benar. Jadi pada akhirnya ya tinggal pilih aja mana yang lebih baik, mana yang pada akhirnya sesuai dengan Pokoknya cocok lah. cocok si paling Yang kita banget lah, si paling Iya. keluarga kita banget lah Iya, gitu. betul. Yang penting cocok beli. Jadi buat teksnya kalau misalnya ada masukan, kira-kira mobil apa lagi yang cocok buat kita bawakan di Eco Journey Kumparan? Atau ya kita mau bikin Hah? single tank lagi buat 3 mobil ini sebenarnya lebih menarik. Lebih menarik Heeh. di next Eco Journey. Oke, boleh. Oke lah, saya Aditya Niagara harus pamit. Saya Sena Pratama dan Saya Gesit Prayogi. Kita ketemu lagi di Eco Journey episode berikutnya. Saya pengen masak Apa? mie instan, wanginya enak banget. Mie goreng. Iya, mie rebus nih kayaknya. Daging kemarin kayak masih ada. Iya. Ayam kemarin cuy. Ayo cuy.